Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sekarang di pertemuan ketiga berkaitan dengan lanjutan tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas sejarah tata hukum sampai kepada masa di mana penjajahan Belanda. Ya, sekarang kita akan membahas setelah Belanda dan Jepang ya sebelumnya. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan sejarah setelah kemerdekaan ya, mulai dari tanggal 17 Agustus 1945. Seperti apa kondisi hukum yang berlaku pada saat itu, hukum apa yang diberlakukan, kita akan bahas. Mari. Baik, pada slide ini ada beberapa gambar berkaitan dengan pengeboman daerah Nagasaki dan Hiroshima, di mana AS waktu itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1942 dan di kota Nagasaki pada tanggal 8 Agustus 1942. Pemerintah Jepang mengakui kalah dalam Perang Dunia II ini, sehingga keberadaan pemerintahan Bala Tentara Jepang di Indonesia menunggu komando atau perintah dari Jepang untuk dievakuasi atau keluar dari Indonesia ini. Nah, dengan demikian, di sini Indonesia sudah mulai siap-siap nih. Nah, dalam situasi demikian, para tokoh gerakan bangsa Indonesia, dalam hal ini berusaha berjuang agar Indonesia merdeka. Nah, usaha itu membuahkan hasil. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Rajiman sebagai ketua. Nah, BPUPKI ini mengadakan persidangan untuk membahas dua agenda utama. Yang pertama, agenda pembahasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua, agenda pembahasan tentang rancangan undang-undang dasar. Seperti itu ya. Baik, dalam hal ini Indonesia mengalami beberapa perkembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu yang kita ketahui semua, yakni pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Kemudian pada tahun 1949 Indonesia berubah menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berbentuk negara federal. Lalu pada tahun 1950 Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar sementara, di mana di sana Presiden Soekarno ingin mempunyai peraturan atau regulasi atau undang-undang yang sempurna. Namun pada tahun 1959 ternyata yang diharapkan oleh Presiden Soekarno tidak kunjung, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden di mana isinya untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1999 ini dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada beberapa perubahan sebanyak 4 kali perubahan dalam kurun waktu 4 tahun ya. Baik, seperti itu. Pada masa Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 26 September 1945, ini kondisi hukumnya seperti apa? Kondisi pemerintahan Indonesia pada saat itu Indonesia merdeka ya, dengan diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno, di mana proklamasi ini merupakan detik
penjebolan tata hukum kolonial dan pembentukan hukum baru, yakni hukum nasional. Dikatakan penjebolan ini Indonesia mulai mandiri nih, Indonesia mulai berdaulat. Indonesia mulai bisa membentuk hukum atau aturan hukum sendiri. Nah, dalam hal ini Indonesia pun mempunyai keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu tata hukum Indonesia. Nah, namun ya pada masa-masa ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu muncullah sebuah maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat karena MPR dan DPR belum terbentuk pada saat itu ya. Nah, kemudian pada tanggal 14 November dibentuk kabinet semi presidensil yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hukumnya itu adalah berkaitan dengan konstitusi dasar. Lalu bagaimana hukum undang-undang dasarnya atau hukum pidananya, hukum perdatanya? Kemungkinan akan terjadi vakum nih, atau terjadi kekosongan hukum. Nah, kenapa terjadi kekosongan hukum? Indonesia belum mampu membuat undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang pidana, undang-undang tentang perdata. Bagaimana ini untuk mengakomodir hal ini? Ya, apakah harus memberlakukan undang-undang yang lama ataukah seperti apa? Baik. Baik. Dengan kekhawatiran adanya vakum atau kekosongan hukum, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada pasal peralihan ya atau aturan peralihan. Yakni dalam pasal 2 aturan peralihan yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ya, dengan demikian semua badan-badannya, lembaga peradilannya, hukumnya, aturan-aturannya masih diberlakukan sebelum ada yang baru nih menurut undang-undang ini. Jadi dengan demikian hukum Belanda masih tetap diberlakukan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau belum dibentuk undang-undang menurut undang-undang yang baru gitu ya, seperti itu. Masuk pada periode selanjutnya yakni masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950. Nah, pada saat ini konstitusi yang digunakan itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini berbeda dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Apa yang berbedanya? Dalam hal ini adalah berkaitan dengan bentuk negaranya. Bentuk negaranya adalah bentuk negara yang federal pada masa ini, yakni yang terdiri dari negara-negara bagian dalam hal ini ya. Lalu ketika diberlakukannya konstitusi RIS, apakah undang-undang yang terdahulu masih diberlakukan atau enggak nih? Lalu apa sih? Apakah undang-undang dasar juga tetap diberlakukan ataukah tidak? Ya. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar bagaimana sih sebenarnya menerapkan dengan dibuatnya konstitusi baru, apakah aturan-aturannya semua akan berubah menjadi baru juga ataukah seperti apa? Baik. Nah, ternyata dalam undang-undang atau konstitusi RIS ini juga ada atau terdapat aturan peralihannya, yakni dalam pasal 192 ayat 1 dan 2 yang dijelaskan bahwasanya peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri selama dan
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Nah, dengan demikian bahwasanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sebelum lahirnya konstitusi ini ternyata tetap diberlakukan. Badan-badannya pun tetap diberlakukan, tetap ada. Ya, tetap ada. Asalkan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut nih, atau tidak ditambah atau tidak dirubah menurut Undang-Undang Konstitusi RIS ini. Nah, sebelum juga ketentuan-ketentuan dirubahnya atas dasar apa? Atas dasar kuasa dari konstitusi ini. Ada kewenangan nggak untuk merubahnya? Nah, disinilah maka pada masa ini konstitusi RIS ternyata masih memperlakukan peraturan yang sebelumnya. Nah, dasar hukumnya apa? Pasal 192 ya. Pasal 192 Konstitusi RIS. Baik. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa wilayah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang pertama ada negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan. Ada juga kesatuan politik yang berkebangsaan, yaitu Jawa Tengah Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan, dan Kalimantan Timur, serta daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian. Itu merupakan daerah bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Periode konstitusi RIS ternyata ini merupakan perubahan sementara ya, merupakan perubahan sementara yang dilakukan periode konstitusi RIS dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 ini merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 ini mereka ini menghendaki, masyarakat kita ini menghendaki sifat kesatuan. Nah, maka negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama karena hal ini juga disebabkan terjadinya juga banyak sekali penggabungan negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang lainnya yang ada di lingkungan konstitusi RIS ini, sehingga hal ini mengakibatkan bahwa wibawa dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat ini menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi negara kesatuan yang akan didirikan ini harus jelas perlu adanya satu undang-undang dasar yang baru. Nah, dan untuk itu ditentukanlah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar tersebut yang kemudian akan disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Komite Nasional Pusat. Nah, oleh sebab itu maka pada tanggal 14 Agustus 1950 maka berlakulah Undang-Undang Dasar sementara itu. Ya, mari kita lihat bagaimana sistem hukum yang berlaku pada saat itu. Apakah menjadi pertanyaan besar lagi juga, apakah undang-undang sebelumnya tetap diberlakukan atau emang sudah diganti dengan undang-undang yang baru? Baik. Pada masa ini juga ya gejolak partai mengalami pergolakan yang luar biasa. Dengan demikian, dengan adanya gejolak seperti ini akan menimbulkan kondisi politik menjadi tidak stabil. Hal ini akan berimbas kepada sistem pemerintahan. Terbukti pada masa ini terdapat 7 pergantian kabinet. Yang pertama ada kabinet Nasir
dia hanya bertahan 1 tahun. Kabinet Sukiman sama, kabinet Wilopo pun sama. Terus juga kabinet Ali Sastro Amijoyo 1, ini berlangsung 2 tahun. Terus kabinet Baharudin Harahap juga ya, kabinet Baharudin ini hanya 1 tahun. Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua kalinya ini juga hanya 1 tahun. Terus yang terakhir ini adalah kabinet Juanda. Nah, dengan bergantinya kabinet ini dalam waktu yang sangat singkat sekali, ini menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah nih, ya. Hal ini karena pemerintah pusat sibuk dengan urusan pergantian kabinet dan pergantian lagi sehingga mereka kurang memperhatikan kepada pemerintahan daerah. Nah, tuntutan-tuntutan daerah pun ya sering tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat ini. Hal ini menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan daripada pemerintah pusat. Nah, ketika ini sistem politiknya yang seperti ini, lalu bagaimana sih sistem hukumnya ini? Ya, apakah hukumnya ini juga sama dengan politik pada saat itu, sistem politik yang bergejolak, ataukah hukumnya ini menjadi dikesampingkan gitu ya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia itu sendiri? Apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara ini sama seperti undang-undang sebelumnya, memberlakukan hukum-hukum yang sebelumnya, ataukah pada Undang-Undang Dasar ini sudah terbentuk hukum-hukum yang baru, ataukah sudah mulai ada hukum-hukum di Indonesia yang terbaru? Nah, akan tetapi pada pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara ini menjelaskan bahwasanya peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau dirubah oleh undang-undang. Nah, dengan demikian bahwasanya undang-undang sebelumnya memang tetap diberlakukan. Mau BW, Burgerlijk Wetboek, mau WVK, Wetboek van Koophandel, mau Wetboek van Strafrecht, tetap diberlakukan bagi Indonesia ini sendiri. Kenapa? Karena Indonesia pada saat itu belum mampu membuat peraturan tentang hukum pidana, hukum perdata. Nah, tapi hukum-hukum yang lainnya seperti apa? Apakah masih diberlakukan ataukah tidak? Selama tidak dicabut atau ditambah atau diubah oleh undang-undang, ketentuan-ketentuan tersebut masih tetap diberlakukan. Baik, pada masa ini adalah masa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sering kita dengar bahwasanya masa ini adalah masa Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hal ini diawali dari kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 132 Undang-Undang Dasar sementara. Nah, pada pokoknya pokok isi dekret itu intinya adalah intinya yang pertama dibubarkannya konstituante, lalu diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku serta dibentuknya MPRS dan DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, itu. Baik, pada slide selanjutnya adalah berkaitan dengan regulasi yang berlaku atau hukum yang berlaku pada saat itu mulai diberlakukannya dekret presiden ini seperti apa sih sebenarnya. Nah,
ternyata semua ketentuan kembali pada ketentuan awal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Otomatis, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang RIS, itu dinyatakan tidak berlaku sepenuhnya. Yang diberlakukan lalu apa? Yang diberlakukan, yang boleh berlaku adalah aturan-aturannya, bukan konstitusinya. Konstitusi antara konstitusi RIS, konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara itu sudah tidak berlaku. Yang diberlakukan hanya aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 dan 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akan atau menjadikan dasar hukum pemberlakuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terus hukum-hukum peninggalan Belanda lainnya yang emang belum dirubah dalam peraturan atau dalam undang-undang Indonesia, ya, seperti itu. Masa yang terakhir adalah pada masa amandemen Undang-Undang Dasar Sementara. Amandemen ini ditujukan untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan harapan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Hal ini dipicu dengan adanya gerakan reformasi pada saat itu, di mana pada saat itu untuk menurunkan Presiden Soeharto pada saat itu, ya. Nah, dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini diharapkan dapat merubah semua tatanan kenegaraan kita, terutama tatanan yang sangat fundamental, yang sangat urgent sekali, ya. Baik. Baik, pada masa ini terjadi 4 kali perubahan, ya, 4 kali amandemen. Amandemen ini digunakan untuk kata-kata perubahan dalam makna atau dalam hanya diperuntukkan pada konstitusi sebuah negara. Namanya amandemen. Kalau perubahan pada undang-undang hanya disebut sebagai perubahan atas atau perubahan ke. Nah, tetapi kalau dalam undang-undang atau konstitusi, undang-undang dasar, itu pasti menggunakan kata amandemen. Nah, amandemen yang pertama pada tahun 1999 ini berkaitan dengan pembatasan kekuasaan presiden. Kenapa hari ini ada pembatasan kekuasaan presiden? Pada saat itu Presiden Soeharto menjabat lebih dari 1 kali periode, ya, masih 1 kali periode. Nah, lebih dari 1 kali periode. Hal ini untuk ditujukan untuk apa? Bisa jadi hal ini adalah sebuah rekayasa untuk memonopoli kekuasaan ataupun hal apapun itu yang latar belakangi itu. Selanjutnya, pada tahun 2000 ini dilakukan perubahan kedua, amandemen kedua yang berkaitan dengan pemerintah daerah, DPR, kewenangannya, HAM, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lanjutkan tahun selanjutnya yaitu tahun 2001 berkaitan dengan bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR dan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan perubahan keempat yang isinya adanya DPD sebagian bagian dari MPR serta perekonomian dan pendidikan. Itulah yang merubah suatu struktur atau tatanan hukum di mana yang sebelumnya hukumnya presiden dapat dipilih kembali, kemudian setelah adanya aturan baru maka adanya hukum baru, maka yang diberlakukan adalah hukum yang terbaru, yakni berkaitan dengan presiden dapat dipilih kembali 1 kali. Nah, itu salah satu contohnya. Itu adalah perkembangan hukum yang ada di Indonesia.
Baik, dengan demikian sejarah tata hukum Indonesia telah selesai, di mana dengan kesimpulannya bahwasanya Indonesia sebelum Belanda datang telah mengenal hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat biasanya diterapkan dalam sebuah kerajaan-kerajaan, hukum Islam pun sama. Setelah munculnya VOC, maka menerapkan sistem hukum-hukum yang dibawa oleh VOC. Selanjutnya, VOC digantikan oleh pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda ini dia membuat sebuah 3 peraturan atau 3 undang-undang dasar yang dia bawa. Masa pertama yaitu masa Besluitenregeling atau sering dikenal dengan BR. Masa yang kedua sering dikenal dengan RR atau Regeling Reglement, dan masa yang ketiga adalah IX atau sering dikenal dengan Indische Staatregeling. Setelah Indische Staatregeling, maka muncul selanjutnya yakni Osamu Serei, yakni pada masa pemerintahan kolonial atau pada masa pemerintahan atau penjajahan Jepang. Setelah Osamu Serei, kita akan mengenal dengan Undang-Undang Dasar, lalu digantikan dengan Undang-Undang RIS atau Konstitusi RIS, lalu digantikan kembali dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan dikembalikan melalui dekret presiden dengan yakni sering kita kenal dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir masa amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi berkaitan dengan sejarah tata hukum Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.